Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Namun, Tama adalah sesuatu yang tidak bisa dia tangani begitu saja. Melihat Raya yang memegang belati dan bergegas ke depan, Tama hanya berdiri diam dan menunggunya. Semakin dekat Raya ke Tama, semakin cepat dia berlari. Dia telah mengumpulkan semua energi internalnya di lengan kanannya, dan dengan bilah tajam dari paduan titanium di tangannya, bahkan jika itu adalah mobil, dia dapat dipotong olehnya. Apalagi hanya tubuh daging dan darah. Selain itu, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa semakin banyak energi internal yang dia kumpulkan, semakin besar energi potensial dari pisau ini. Dan semakin cepat dia berlari, semakin besar kelembaman tubuhnya. Menggabungkan keduanya bersama-sama menjadi kekuatan pukulan yang akan sulit dilawan oleh para dewa. Oleh karena itu, pada saat ini, dia siap untuk membunuh Tama dengan satu pukulan. Tapi, saat dia bergegas ke arahnya, perubahan mendadak tiba-tiba muncul. Tama sama sekali tidak mundur, juga tidak menghindar, tapi langsung mengulurkan tangannya, dan dengan mudah menggenggam pergelangan tangan Raya. Raya merasa pergelangan tangannya benar-benar diremas, tidak bisa bergerak sama sekali, dan terkejut. Jantungnya menjadi berdetak dengan kencang. Dan pandangan dunianya hampir sepenuhnya diubah pada saat ini. Dia mempelajari seni bela diri puncak dari keluarganya sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda keluarga ibunya. Selain itu, di seluruh keluarga ibunya, kekuatannya adalah yang kedua setelah beberapa penatua termasuk kakeknya. Ibunya, Roma, bukanlah lawan Raya karena dia telah kehilangan satu lengannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Pada saat ini, dia sangat ketakutan, dan berkata dalam hatinya, "Aku baru saja membuat pukulan telak, bahkan jika kakek yang terkuat dari keluarga Hermawan ada di sini, tidak mungkin untuk menolaknya dengan mudah. Kakek setidaknya harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatanku karena pukulan ini benar-benar mematikan. Tapi, pukulan telakku, di depan orang ini, seperti permainan anak-anak saja." Orang ini baru saja menggerakkan tangannya dan benar-benar menyelesaikan serangan gunturku dan mengakhiri seluruh serangan dengan tiba-tiba seberapa kuat dia sebenarnya. Raya tahu bahwa kekuatan keseluruhan serangannya tidak lebih lemah dari peluru. Kemudian Tama mengulurkan tangannya untuk memblokir semua serangannya. Itu setara dengan mengulurkan tangannya untuk menangkap peluru dengan yang berasal dari tembakan. Oleh karena itu, Raya terdorong mundur dan berseru, "Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki pria di depanku ini?" Sehingga di dalam hatinya, dia menjadi bingung, dan berseru, "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" "Aku." Tama tersenyum acuh tak acuh. "Aku tidak akan mengungkapkan siapa aku, tapi perlu kamu tahu. Aku adalah orang yang tidak akan bisa kamu dan keluarga Suciptomu itu untuk menyinggung perasaanku. Apalagi kamu mau melawanku." Tama Renza sekarang tidak perlu takut. Baik dengan keluarga Renza maupun keluarga Sucipto. Mereka sama sekali tidak bisa membuatnya getir sama sekali. Dengan kekuatannya,
Mungkin tidak sulit untuk mengambil kepala Chen Sucipto dan Zain di antara 10.000 pengawalnya. Alasan mengapa dia tidak bertindak gegabah untuk menghapus kedua kepala keluarga Sucipto secepat mungkin, terutama karena dia ingin menunggu kesempatan untuk benar-benar membuat keluarga Sucipto lemah. Tidak hanya orang-orang yang lebih kuat dari keluarga Sucipto, tetapi mereka juga memiliki keunggulan absolut atas keluarga Sucipto di industri. Hanya dengan cara ini keluarga Sucipto dapat sujud di kakinya dalam arti yang sebenarnya. Namun, Raya sama sekali tidak tahu jati diri Tama. Dia hanya merasa bahwa kekuatan pria ini sangat mengerikan, bahkan bisa dikatakan tidak normal. Dan juga karena itulah yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi lawan dari seluruh keluarga Sucipto. Tapi Raya juga sangat jelas dalam keeksentrikannya. Sekarang tidak masuk akal untuk mengatakan ini. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana dia bisa melarikan diri dari pria setengah dewa ini. Raya sebenarnya sama sekali tidak takut mati. Namun, ketika dia memikirkan ayahnya menghabiskan banyak energi, keuangan, sumber daya material dan tenaga untuk menyelamatkannya, keinginan batinnya untuk bertahan hidup seketika mencapai puncaknya. Jadi dia melihat ke arah Tama Renza dan berkata, "Jika kamu mau melepaskanku, masalah di antara kita sebelumnya bisa dihapus. Jika tidak, keluarga Sucipto pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Tama tersenyum dan berkata, "Orang-orang dari keluarga Sucipto tidak akan membiarkanku pergi. Sejujurnya, bahkan jika orang-orang dari keluarga Sucipto tidak mencari aku pun, aku akan pergi menemui mereka." Ekspresi Raya saat ini menjadi terkejut, dan dia berkata tanpa berpikir, Kamu memiliki masalah apa dengan keluarga Sucipto?" Tama seketika mengangguk, "Masalah? Bukan masalah sih. Lebih tepatnya dendam, mereka semua adalah musuhku. Dan itu musuh yang tak tergoyahkan." Raya saat ini menjadi pucat. Dia merasa bahwa karena pemuda di depannya memiliki dendam dengan keluarga Sucipto, Tama pasti secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Sepertinya dia akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia teringat pada orang tuanya yang masih menunggunya pulang, matanya berkaca-kaca. Segera, dia melihat ke arah Tama dan berkata dengan serius, "Karena kemampuanku tidak sebaik manusia, kamu bisa membunuh atau menebas sesukamu." Mendengar itu Tama sedikit tertawa dan tersenyum ringan. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." "Apa?" Raya berseru, "Kamu tidak akan membunuhku?" Tama mengangguk, "Kamu melakukan kejahatan besar di Jepang, dan sekarang kamu adalah tahanan yang melarikan diri. Selama aku menyerahkanmu ke Departemen Peradilan Jepang, mereka secara alami akan menghukum mati dirimu." Berbicara tentang ini, Tama tiba-tiba mengerutkan kening, dan langsung menatapnya dengan mata dingin. Dia memandangnya dari atas ke bawah, dan bertanya, "Departemen Kehakiman Jepang sangat membencimu. Tapi keluarga Sucipto masih bisa menyelamatkanmu dalam situasi ini. Seharusnya harga untuk itu tidak lebih murah, bukan?" Raya takut dia akan memperhatikan sesuatu, jadi dia menghindari matanya dan tidak berani menjawab. Dia takut Tama tahu bahwa dia adalah putri haram Zain Sucipto. Dengan cara itu, mungkin Tama tidak hanya akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam ayahnya dan keluarga Sucipto, tapi dia bahkan mungkin membuat identitasnya menjadi publik. Meskipun dia berharap ayahnya dapat mengumumkan identitasnya, dia juga tahu bahwa ayahnya adalah putra dari keluarga Sucipto, dan dia memiliki istri asli dan sepasang anak. Jika identitasnya segera terungkap, akan sangat buruk bagi reputasi ayahnya dan kebahagiaan keluarga akan berdampak negatif yang besar. Raya hanya ingin berbagi kekhawatirannya dengan ayahnya sepanjang hidupnya, dan tidak pernah berpikir untuk menimbulkan masalah pada ayahnya. Jadi saat ini, dia sangat panik karena takut Tama akan menyadarinya. Melihat Ria menghindari matanya, dan pada saat yang sama menutup mulutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah di hatinya. Dia mendesah dengan emosi,
Kamu sekarang adalah penjahat serius nomor 1 di Jepang. Dalam hal ini, mereka masih bisa mendapatkanmu. Ketika kamu bisa kabur, keluarga Sucipto pasti harus menghabiskan setidaknya ratusan miliar, atau bahkan lebih, untuk mencapai kebebasan untukmu. Memikirkan tentang ini, Tama Renza menatap Raya, dan berkata dengan dingin, "Dari gaya keluarga Sucipto, aku juga telah mendengar bahwa kakek tua Chen Sucipto saat ini bukanlah orang yang murah hati. Dia tidak bisa rela menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkan satu bodyguard Saha. Bahkan jika kamu memang memiliki kekuatan, kamu pasti tidak begitu berharga begitu banyak uang." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.